Salam Perindo, bertemu lagi dengan saya Bang Syanturi dalam podcast Aksi Nyata Partai Persatuan Indonesia Perindo Kabupaten Mimika 2024. Saat ini saya sedang menantikan seorang tamu caleg yang pasti akan menarik untuk disimak apa yang kami perbincangkan pada sore hari ini. Siapakah dia? Kita sambut tamu kita, caleg dari Partai Perindo Dapil 4. Om Elgi, silahkan masuk. Shalom. Selamat datang di studio kami. Shalom, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Siap untuk berbicara? Siap dengan penuh. Mantap. Silahkan duduk, Pak. Selamat sore, Pak Delki. Selamat sore, Bung. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Udah siap tadi ya? Sehat-sehat ya? Seperti yang abang lihat saat ini. Oh luar begitu ya? biasa. Hari ini kayaknya wajahnya sangat sumringah gitu ya? Luar biasa. Sangat sumringah. Ini berkat Tuhan gitu ya? Berkat Tuhan, luar nah, biasa. Om Del, saya panggil Om Del saja ya. Om Del, sepertinya wajah ini tidak asing gitu ya, tidak asing di Kabupaten Mimika gitu. Tapi saya perlu mempertanyakan sebenarnya Om ini siapa? Mungkin bisa diperkenalkan kepada penonton kita. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan, sudah mengundang saya selaku calon anggota legislatif dari Partai Perindo Dapil 4 Oke. Wania. Ya, Baik, Bung, saya akan memperkenalkan siapa saya. silakan. Nama saya Delgi Parenden. Ya, nama saya Delgi Parenden. Saya bergerak di bidang pendidikan. Saya selaku akademisi dan praktisi juga di bidang penerbangan. Penerbangan. Baik. Oke, ini menarik nih. Saya tadi sepertinya lihat ada Om Delki ada bawa sesuatu gitu. Apa ya? Kayak tadi saya pernah lihat di pesawat yang menuju ke pedalaman. Mungkin bisa dijelaskan ini Baik, apa ya? luar biasa. Iya. Baik, Om Syanturi, Bang. Iya. Jadi ini namanya headset ya. Headset. Ini kita pergunakan untuk berkomunikasi. Di pesawat. Di pesawat ya. Jadi pesawat antara pilot dengan ATC, engineer dengan pilot, itu semua berkomunikasi di lewat headset ya. Headset ini. Benar. Iya. Kayaknya Om Del ini tahu tentang penerbangan. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira latar belakangnya apa ini gitu ya? Baik, iya. Jadi sedikit saya menceritakan. Iya, silahkan. Background saya adalah teknik penerbangan, seorang teknisi pesawat udara. Teknisi pesawat udara. Ya, yang bergerak di bidang penerbangan. Saya lulus tahun 2011. Dari mana itu? Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Makassar. Oh. Ada di Makassar. Saya sempat browsing di internet bahwa di Kabupaten Mimika membuka suatu lowongan pekerjaan yaitu guru sebagai guru teknisi pesawat di SMK Penerbangan Petra Mimika. Oh, betul. Ya. Lewat dari situ saya mencoba mengapply di Yayasan Petra, lalu ditelepon dipanggil untuk mendedikasikan diri sebagai guru penerbangan. Di situ waktu itu kan belum ada guru penerbangan, jadi saya dipanggil untuk situ, saya mencoba diterima. Saya mengajar di situ dari tahun 2012. 2012 ya, sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama, ini jalan 2 tahun, 12 tahun ya? Sebagai seorang akademisi. Dan selaku sebagai orang praktisi penerbangan, itu saya mulai gabung di maskapai saya dulu, itu bernama Dimonim Air. Dimonim Air itu dari tahun 2015. Sudah beroperasi ya? Iya, beroperasi 2015, tetapi pada saat itu kita berdampak COVID-19 dari tahun 2021 ya, kalau tidak salah 2021, 2022 maskapai kami ya sedikit goyang. Ya. Saya kembali lagi mengajar sebagai instruktur penerbangan, teknik penerbangan di SMK Penerbangan sampai saat ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini, puji Tuhan. Ini adalah profesi yang jarang gitu ya. Saya baru ketemu nih orang yang ahli di bidang teknik penerbangan gini. Ini kayaknya perlu digali lebih dalam lagi nih. Om. Baik. Om Del, ini kan apa sih perbedaannya gitu ya antara praktisi dengan akademisi? Ini kan sesuatu sebenarnya yang sejalan. Tapi pasti ada perbedaannya. Mungkin dijelaskan. Benar, baik. Untuk akademisi, kebanyakan kami mengelola tentang pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kelas. Sementara untuk praktisi sendiri, apa yang telah kita pelajari, kita mengaplikasikannya di luar daripada kelas tersebut. Praktek langsung nih Praktek ceritanya. langsung di lapangan. Begitu. Jadi apa yang sudah kita dapat, kita telah di sekolah, kita lakukan praktek di
lapangan. Di lapangan. Begitu. Iya. Terus bagaimana prospek sekolah penerbangan di Mimika sendiri? Selama ini sudah berapa sih orang yang sudah diluluskan dari sana? Baik, puji Tuhan saat ini sekolah berjalan kurang lebih 13 tahun 13 tahun ya, agak lama. 13 tahun dan prospeknya sebenarnya sangat luas. Bagus dia. ya, Sangat bagus untuk potensi di daerah Papua sendiri, apalagi di Timika secara umumnya ya. Untuk khususnya ya mungkin bisa ke pedalaman, ke tempat-tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Jadi makanya itulah ada di situ namanya penerbangan perintis. Penerbangan perintis, betul. Iya, yang bisa menjangkau daerah yang terisolasi. Dari kendaraan mobil. Oke. Nah, Om Del, ini kan teknisi penerbangan dengan akademisi dengan praktisi, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan politik. Kok bisa-bisanya gitu ya? Kok bisa-bisanya seorang ahli penerbangan mau jadi caleg? Kenapa? Apa yang terjadi dengan penerbangan? Baik, luar biasa. Iya. Jadi keterpanggilan saya sebagai seorang akademisi, Bapak Guru, sering disebut kalau kita Pak Guru akademisi ya? Pak Guru ya. Pak Guru ya. Pak Guru dan praktisi sebagai teknik penerbang. Kadang diberi tugas untuk terbang ke pedalaman-pedalaman. Di sana ketika saya mendarat, terbang dengan teman-teman, di suatu daerah kami melihat kondisinya itu sangat terpuruk. Putra-putri Papua yang punya tanah ini, mereka parkir di samping kiri kanan pesawat, ada yang belum menggunakan pakaian, ada yang masih telanjang dada, ada yang tidak menggunakan celana. Sementara di kabupaten ini memiliki pendapatan asli daerahnya yang sungguh luar biasa besar. Gila-gilaan. Tapi kenapa sampai putra-putri daerah sendiri belum menjangkau apa yang mereka harus miliki? Itu keterpanggilan. Sebagai Bapak Guru, saya mengajar 7 suku putra-putri daerah di sini. Keterpanggilan saya, bagaimana sampai anak-anak saya 7 suku ini bisa terakomodir, bisa melanjutkan pendidikan lagi yang lebih tinggi, ya. Benar, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak yang buat baik, mereka sendiri. Iya. Betul begitu. Itu salah satu motivasinya ya. Iya, benar. Nah, ini kan tentu ketika nanti duduk sebagai anggota dewan kan akan menjadi perantara gitu ya. Betul. Masyarakat, DPR dengan pemerintah. Nah, tentu sudah melihat di samping tadi hal-hal yang disampaikan Om Del sendiri di pedalaman gitu ya. Hal apa lagi sih yang menarik yang memang perlu diperjuangkan oleh seorang Pak Del gitu ya, Pak Del, untuk nanti ketika duduk itu menjadi hal yang diprioritaskan untuk diperjuangkan. Oh iya, baik. Di dalam perjuangan saya sendiri, saya tidak pernah janji sama masyarakat, pemilih gitu ya. Untuk masyarakat, tetapi saya akan membuat yang namanya kontrak politik. Kontrak politik ya. Kontrak politik itu saya tuangkan dalam 9 poin. 9 poin itu, di mana poin pertama adalah pendidikan wajib 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi mulai dari SD 6 tahun, tingkat SMP-nya 3 tahun, SMK-nya 3 tahun. Nah, itu prospek ke depan. Yang kedua adalah warga-wania secara khusus yang belum mendapatkan pekerjaan, kita carikan pekerjaan. Nah, yang poin ketiga yaitu bagaimana memberikan makan dan minum sarapan bagi pelajar sekolah SD, SMP, SMA dan SMK setiap harinya. Setiap hari ya? Iya, setiap hari. Terus yang poin keempat itu bagaimana program-program yang sudah ada. Yang sudah ada kita tingkatkan seperti tahun sebelumnya itu pernah ada yang namanya insentif guru. Insentif guru itu ada, cuma pada saat seiring berjalan itu ditiadakan. Dan yang kelima memberikan hak tenaga kesehatan yang sesuai telah diperdakan oleh Kabupaten Mimika. Yang keenam itu lowongan pekerjaan seluas-luasnya di kabupaten ini. Nah, yang ketujuh memanggil investor. Bagaimana caranya kita memanggil investor dari luar untuk menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru di Kabupaten Mimika. Yang kedelapan memanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya aset yang ada di Kabupaten Mimika. Berbicara tentang itu, latar belakang saya adalah seorang praktisi penerbangan. Saya lebih mengetahui tentang apa yang terjadi di kabupaten ini. Bahwa Pemda memiliki 2 pesawat terbang yang ingin kita kelola secara baik, sehingga itu menjadi income buat pemerintah daerah itu sendiri. Menjadi PAD. Yang 9 tidak terlepas dari itu semua, ini nasar saya ingin
yang poin ke-9 itu menghidupkan pelayanan doa. Jadi ya? pelayanan doa dari ke-8 apa yang saya tuangkan, saya mengaminkan dengan satu sistem bahwa menghidupkan pelayanan doa lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia untuk berada di Kabupaten Mimika. Selama ini belum ada lembaga ya? itu. Iya. Itulah yang 9 poin yang saya akan tuangkan di dalam kontrak politik saya di 2024 sebagai calon anggota legislatif. Wah. Demikian, Bu. Kayaknya saya harus applause dulu nih untuk Om Del ini. Ini ternyata sudah mau buat kontrak politik segala. Berarti ini sesuatu hal yang sangat serius dan layak untuk dipilih. Bagaimana kira-kira? Siap atau tidak ya? Ada pilih harus siap. Harus siap ya. Nah, Om Del, siap. ini kan saya harus mengatakan bahwa tidak mudah untuk mewujudkan itu. Betul. Ya, butuh perjuangan yang lebih kuat lagi, lebih masif gitu ya. Nah, kira-kira sudah sejauh mana nih perjuangannya untuk meyakinkan para pemilih di Dapil 4? Baik, sampai saat ini kami sudah berjalan dengan apa yang kami programkan. Di tahun kemarin 2023 tanggal 23 Desember kami tim sudah turun ke warga di Wania, terutama Kelurahan Inauga. Inauga ya. Di Inauga situ sasaran kami adalah putra daerah. Putra daerah di mana moto saya adalah putra daerah harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Saya setuju. Ya, itu harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kenapa sasaran kami pada saat itu kami mengarah ke suku Kamoro yang berada di Inauga. Saat itu kami bersama Ketua DPD untuk memonitoring apa yang terjadi di Kelurahan Inauga, terutama suku Kamoro yang berdiam diri di daerah Inauga tersebut. Jadi apa yang mereka minta kami coba penuhi walaupun cuma sebahagian. Kami turun dengan tim untuk memberikan kado Natal. Kado Natal berupa cat rumah. Jadi kami menghiasi rumah mereka seindah mungkin. Dan itu puji Tuhan responnya sangat baik, begitu. Iya, itu salah satu ya. Salah satu program. Salah satu program yang sudah dibuat oleh seorang Delki bersama dengan tim yang ada dari DPD Perindo Kabupaten Mimika. Nah, kemudian Om Del. Siap. Kembali lagi soal persaingan nih. Baik, betul. Ini kan boleh dibilang semua dapil ini adalah bersaing bagaimana supaya menjadi yang terbaik, bagaimana supaya memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, menanggapi persaingan ini kira-kira pendapat Om Del sendiri gimana? Baik. Untuk secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Mimika terutama Dapil 4 Wania ya. Betul. Dari 18 partai kita kali 7 kursi itu 126 yang berkontestasi di situ dan ingin memperebutkan cuma 7 kursi saja. Nah, ini menarik nih. Cuma 7 kursi saja, tapi bagaimana kami sampai bisa Perindo ingin memoles sehingga apa yang kami inginkan itu bisa terwujud. Amin. Walaupun ada yang mengatakan bahwa di sana adalah kontestasinya yang sangat berat. Berat ya. Ada yang katakan berat, tapi kami masing-masing punya cara tersendiri untuk meyakinkan masyarakat ya. Kami tidak jual janji, tapi kami punya kontrak politik yang jelas. Ketika kami sudah bekerja, apa yang kami kerjakan itu buat masyarakat kembali. Ada satu pepatah Om Del. Siap. Orang boleh siap menang, tapi kalau siap kalah gimana gitu ya? Tanggapannya gimana? Oh, itu yang sudah saya pikirkan sebelumnya. Betul loh, ya. Kita sudah pikirkan, ya. Bagaimana? Saya pikirkan bahwa segala sesuatu yang kita coba jangan pernah untuk disesali. Betul. Saya setuju. Iya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, ya lakukan saja. Perjuangkan saja. Perjuangkan saja. Ya. Menang dan kalah itu sudah pasti. Sudah pasti. Iya. Ya. Tapi apa yang kita lakukan harus benar-benar dari dalam diri kita untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah pelayanan untuk masyarakat. Betul. Ini di Dapil 4 nih kayaknya sudah harus persaingan semakin ketat ini. Ternyata ada caleg yang bagus juga ini. Ini orang-orang teknisi penerbangan. Jadi ini salah satu caleg yang berkualitas juga ya. Di samping lain semua berkualitas, tapi ini kualitasnya agak beda yang satu ini. Om Del. Siap. Kenapa harus memilih lewat Partai Perindo? Baik, untuk Perindo sendiri sudah jauh-jauh hari. Sudah jauh-jauh hari ya. Saya dari tahun 2018 mencari di mana kantor Perindo. Oh begitu ya. Saya berjodohnya di tahun 2023. Oh begitu. Di tahun 2023 saya mencari, ternyata saya dapat dan jodohnya. Saya bertemu di sini Perindo.
dan sangat meyakinkan karena ketua partai sendiri tanpa meminta imbalan atau embel-embel, tanpa mahar. Oh, begitu kita ya? maju tanpa mahar. Di Iya. sebelah minta mahar gitu. Iya. Oh begitu. Nah, nggak usah disebut merek, Iyalah, tapi ya. tetap pasti minta mahar. Tapi Minta kalau mahar. di Perindo, Bapak prioritaskan kalian sebagai milenial maju dengan program kalian. Yang penting kalian bekerja dengan hati yang tulus untuk melayani warga masyarakat Kabupaten Mimika. Itu yang paling penting. Paling penting. Itu paling penting gitu ya. Ini semakin menarik nih pemirsa bahwa hati, bekerja dengan hati. Menurut Om Del sendiri bekerja dengan hati itu seperti apa sih? Bekerja dengan hati yang tulus itu Iya. bekerja tanpa pamrih. Ketika Tanpa kita pamrih. melakukan segala sesuatu yang baik, lakukan saja. Ya, lakukan saja. Jangan meminta segala sesuatu dengan imingan-imingan, Iya. dengan janji-janji. Janji-janji jangan. manis Iya, gitu ya. janji-janji manis. Lakukan dengan hati, dengan senang hati, pasti Tuhan yang akan membalasnya. Betul, saya setuju. Betul. Karena ini hukum tabur tuai. Tabur tuai, Tabur benar. tuai. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika bersaing dalam pencalekan ini juga harus mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, saudara. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang Delki yang sudah terjun ke dunia politik. Nah, Om Del, Siap. ini kayaknya harus meyakinkan pemilih di Dapil 4 ini, termasuk saya nih, saya orang Dapil 4 ini. Coba mungkin kata-kata apa yang bisa untuk meyakinkan saya bahwa saya harus memilih seorang Pak Guru, seorang praktisi penerbangan. Silahkan disampaikan. Baik. Terima kasih. Jadi buat pemirsa yang ada di manapun berada, Terutama Dapil 4. terutama di Kabupaten Mimika, Dapil 4 Wania, jangan lupa memilih Pak Guru karena sistem yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang terjadi ada di dalam kelas kita. Betul. Kita bisa berjuang, bisa membenah segala sesuatunya hanya ada di pendidikan, yaitu Pak Guru yang menentukan segala sesuatu untuk sistem itu berubah. Amin. Begitu. Jadi nanti tanggal 14 Februari siapa yang harus dicoblos? Iya, untuk tanggal 14 Februari jangan lupa untuk mencoblos Delgi Parenden nomor 6 dari Dapil 4. Jangan lupa cari Partai Perindo nomor 16. Luar biasa. Biasa. Perindo Perindo menang, menang, menang. Lagi-lagi, Perindo menang, menang, menang. Demikian podcast aksi nyata kita kali ini. Saya Bang Sianturi undur diri dari hadapan Anda dengan ucapan burung nuri burung cendrawasih. Saya mohon diri dulu dan terima kasih. luar biasa. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah.